Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nurrahmi dengan NIM 200407500025 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video presentasi dengan judul interaksi sosial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah public speaking. Terima kasih telah hadir di sini hari ini. Saya senang bisa berbagi dengan Anda semua tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan dengan orang lain, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Dalam presentasi kita hari ini, saya akan membahas beberapa poin penting mengenai interaksi sosial yang dapat membantu kita menjadi lebih baik, percaya diri, terampil, dan efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kita akan melihat bagaimana interaksi sosial dapat mempengaruhi kehidupan kita secara menyeluruh dan memberikan tips praktis untuk meningkatkan keterampilan kita dalam berinteraksi. Nah, jadi di sini saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Saya juga mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif dalam sesi ini dengan bertanya, berbagai pengalaman, atau memberikan saran. Bersama-sama kita dapat belajar dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik dengan konteks sosial. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai presentasi tentang interaksi sosial yang baik. Terima kasih dan selamat menyimak. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi kita. Materi kita yaitu adalah interaksi sosial. Di sini, siapa yang tahu apa itu interaksi sosial? Apakah di sini ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Oke. Nah, jadi di sini pengertian interaksi sosial yaitu suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, atau juga interaksi sosial itu adalah suatu pondasi dalam hubungan di mana di dalamnya itu terdapat tindakan yang saling memengaruhi. Nah, jadi di sini sudah tahu semua apa itu interaksi sosial? Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah asosiatif dan yang kedua adalah disosiatif. Nah, jadi asosiatif adalah mengarah pada kontak sosial yang positif atau kesatuan pandangan kerjasama. Nah, atau asosiatif itu bentuk interaksi sosial yang positif. Bentuk-bentuknya itu yang lebih mengarah ke hal-hal yang positif. Nah, contohnya itu kerjasama. Kerjasama ini adalah bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau sekelompok orang saling bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan bersama. Nah, contohnya yaitu gotong royong, kerjasama yang dilakukan dengan sukarela. Yang kedua adalah koalisi yaitu dua organisasi atau lebih yang dilakukannya dengan tujuan bersama atau kooptasi, yaitu prosedur penerimaan unsur-unsur baru di kepemimpinan. Nah, jadi bentuk yang kedua dari bentuk asosiatif yaitu akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan kelompok atau kelompok dengan kelompok untuk pertentangan dan konflik tertentu.
atau akomodasi adalah proses penyesuaian individu atau kelompok yang semula saling bertentangan, kemudian mereka itu berupaya untuk mengatasi ketegangannya. Nah, tujuannya ini untuk mengatasi perbedaan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, adapun contohnya yaitu koersi, menggunakan paksaan, ancaman, dan kekerasan. Yang kedua, kompromi, yaitu pengurangan tuntutan, konsilasi, pertemuan kedua belah pihak, konflik. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan baru, atau asimilasi ini adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan bersama. Yang selanjutnya adalah akulturasi. Nah, akulturasi ini penerimaan segala unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lamanya. Nah, pasti kita semua itu sudah tidak Nah, pasti di sini tuh semuanya pasti sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan akulturasi. Nah, akulturasi tadi itu adalah percampuran dua kebudayaan untuk menghasilkan kebudayaan baru. Namun dalam akulturasi ini tidak membuang atau tidak membuang unsur-unsur lamanya, yaitu mengambil unsur lama dan kemudian mencampur dua kebudayaan yang baru untuk menghasilkan kebudayaan baru. Selanjutnya adalah mutual akultural, yaitu suatu sikap keterbukaan terhadap kebudayaan lain. Itulah tadi bentuk-bentuk atau macam-macam dari interaksi sosial asosiatif. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk interaksi sosial yang kedua, yaitu disosiatif. Nah, jadi disosiatif ini berbeda dengan bentuk interaksi sosial yang pertama tadi, yaitu asosiatif. Nah, disosiatif ini lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, tadi itu asosiatif tadi lebih mengarah ke hal-hal yang positif. Sekarang disosiatif lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, disosiatif adalah interaksi sosial di mana bentuk yang lebih mengarah kepada konflik atau perpecahan. Contohnya itu persaingan. Nah, namun persaingannya ini tanpa kekerasan, bersaing tanpa kekerasan, atau di mana orang-orang atau kelompok itu berlomba meraih tujuan yang sama. Nah, persaingannya pun dilakukan secara sportif sesuai dengan aturan. Yang kedua adalah kontroversi. Nah, kontroversi ini adalah sikap menentang secara tersembunyi agar tidak terjadi perselisihan atau konflik terbuka. Tanda dari kontroversi yaitu ketidakpastian atau ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Selanjutnya adalah konflik. Nah, konflik ini adanya kekerasan atau paksaan atau bentuk interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Konflik ini juga sering ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak yang terlibat. Nah, itulah tadi bentuk dari disosiatif atau bentuk interaksi sosial, yaitu disosiatif. Nah, jadi bentuk yang kedua dari bentuk asosiatif yaitu akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan kelompok atau kelompok dengan kelompok untuk pertentangan dan konflik tertentu.
Atau akomodasi adalah proses penyesuaian individu atau kelompok yang semula saling bertentangan, kemudian mereka itu berupaya untuk mengatasi ketegangannya. Nah, tujuannya ini untuk mengatasi perbedaan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, adapun contohnya yaitu koersi, menggunakan paksaan, ancaman, dan kekerasan. Yang kedua, kompromi, yaitu pengurangan tuntutan, konsilasi, pertemuan kedua belah pihak, konflik. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan baru, atau asimilasi ini adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan bersama. Yang selanjutnya adalah akulturasi. Nah, akulturasi ini penerimaan segala unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lamanya. Nah, pasti kita semua itu sudah tidak Nah, pasti di sini tuh semuanya pasti sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan akulturasi. Nah, akulturasi tadi itu adalah percampuran dua kebudayaan untuk menghasilkan kebudayaan baru. Namun dalam akulturasi ini tidak membuang atau tidak membuang unsur-unsur lamanya, yaitu mengambil unsur lama dan kemudian mencampur dua kebudayaan yang baru untuk menghasilkan kebudayaan baru. Selanjutnya adalah mutual akultural, yaitu suatu sikap keterbukaan terhadap kebudayaan lain. Itulah tadi bentuk-bentuk atau macam-macam dari interaksi sosial asosiatif. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi kita yaitu kita tahu bahwa interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial juga merupakan suatu kemampuan yang bisa kita asah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Itulah tadi presentasi kita mengenai interaksi sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nabila Nurrahmi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.